Shalom saudara, tidak terasa kita sudah berada di minggu ketiga dari tahun 2021 ini. Minggu ini, ibadah online kita GBI Roh Fluid kembali diadakan dimulai jam 10 pagi saudara. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri saudara, Daniel Cahyadi. Karena itu saudara, luangkan waktu saudara, siapkan waktu saudara untuk menyembah Tuhan, untuk menerima yang terbaik dari Tuhan saudara. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tahap-tahap yang harus kita lewati sebagai Kristen kanak-kanak saudara. Karena tahun ini adalah tahun reproduction dan dibagi ke dalam 4 musim saudara, yaitu yang pertama children, yang kedua young men, yang ketiga men, dan yang keempat adalah father. 3 bulan pertama kita akan belajar mengenai children. Karena itu pastikan saudara untuk hadir, pastikan saudara untuk mengikuti ibadah online ini. Demikian saudara, mari sama-sama kita bertumbuh saudara. Sama-sama kita melewati tahap-tahap ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom seluruh warga kerajaan. Kita tahu goal daripada para pemimpin yaitu maturity, full maturity daripada orang-orang yang mereka bina. Dan kita melihat dalam kehidupan seorang yang masih muda yaitu Samuel. Samuel diserahkan ibunya karena janji pada Tuhan, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan dia hidup pada zaman yang mirip dengan zaman kita sekarang. Ayah daripada Samuel punya wanita idaman lain. Jadi tidak ada contoh yang baik di rumahnya. Dia is fatherless sebetulnya. Ada bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Lalu kemudian dia ditaruh di kemah suci yang ada di Silo waktu itu. Dan Eli menjadi imam besar. Dan kedua putranya betul-betul bukan pendeta tapi preman saudara ya. Bagaimana justru dia melihat kenajisan di depan matanya. Tapi Samuel yang murni ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Banyak anak-anak muda berkata, Pak, kalau seandainya saja keadaan itu semuanya baik. Pendeta-pendeta kasih contoh, para majelis, para pemimpin memberikan teladan. Kami bisa jadi mengikut Tuhan lebih baik. No, dengarkan baik-baik. Di dalam 1 Samuel pasal 3, Samuel makin besar. Samuel grew. Grew di sini adalah gadal. Gadal itu bukan cuma besar, bukan big, tetapi sebetulnya agung. Ya, dia bertumbuh secara yaitu makin baik. Dan yang ini luar biasa. YHWH Tuhan menyertai dia. Dan ini jaminan. Tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel yang makin besar itu, apa yang dia katakan itu terjadi. Maka tahulah, kita tidak usah promosi. Ya, seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba. Dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan
jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo. Pasal 4 ayat 1 mengatakan dengan jelas bagaimana perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. He is a real influencer. Bukan melalui YouTube, bukan melalui followers, tetapi melalui kehidupannya. Bagaimana kita lihat peranan pada Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia memenuhi janjinya, diserahkan Samuel pada Tuhan. Dan anak itu masih sangat kecil. Sangat kecil. Baru disapi mungkin di usia 5-6 tahun. Dan dia ditaruh. Yaitu di bawah asuhan daripada Eli, imam besar yang lemah itu. Ya, yang tidak berani negur anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibunya membawakan pakaian imam, efod. Mulai dari extra small, small, medium, large. Saudaraku. Dan demikianlah itu gambaran pertumbuhan dari bayi, jadi anak-anak, orang muda, dan jadi dewasa. Neaniskos artinya jadi pater, jadi bapak-bapak. Dan demikian juga pertumbuhan rohani anak-anak kita. Karena itu saya berkata pada para orang tua, apa yang Anda ajarkan di kemah Anda, itu lebih penting daripada pelayanan mereka di kemah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda tanamkan, yaitu sesuai firman Tuhan, dalam Amsal 22 juga bagaimana apa yang kamu ajarkan sampai tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Mungkin hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang menyimpang. Percayalah, apa yang kamu tanamkan tidak akan kembali sia-sia dan pada waktunya tidak akan kembali pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau anakmu itu bertumbuh banyak sekali, orang tua memperhatikan anak yang lagi ngaco, anak yang lagi baik yang ada di rumah itu. Itu saudaraku akan seperti Samuel, akan dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam bulan ini mari kita kembali memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, shalom saudara. Saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita buka hati kita. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami. Itu yang memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Dan saat ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu ada bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadir dalam hati kami, hadir dalam tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami mau buka hati kami selebarnya. Roh Kudus bekerja dengan bebas. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Yes God, thank you God. Tuhan bernyanyi bagimu, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau bersamaku. Jangan, sebab Kau sertaku. Kau kuat, ku nyanyi kami bernyanyi bagimu. Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Perbuatanmu, ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Engkau hebat, Engkau perkasa. Haleluya. Bersama-sama katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Tuhan. Kau layak terima segalanya. Kami tinggikan nama-Mu, agungkan Kau Yesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersama-sama tinggikan Dia. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Oh, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Hey, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersama-sama dengan sepenuh hati kita tinggikan. Yes God, kami agungkan, kami tinggikan Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yes. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi seluruh bumi. Oh, yeah, 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 yeah. Sungguh kami percaya bahwa kemuliaan-Mu itu tiada taranya Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya, dan hanya nama-Mu saja yang layak terima pujian, kehormatan. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, wow. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa mengerti apa yang kami dengar ini, sehingga memudahkan kami untuk melakukan apa yang kami mengerti ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menjadi kanak-kanak
Kristen atau Kristen kanak-kanak. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13, saudara. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Satu ayat lagi, saudara, 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara, Rasul Paulus mau mengatakan demikian, bahwa perjalanan kehidupan kekristenan kita, kehidupan kekristenan orang percaya, saudara, itu melalui proses, melalui tahap-tahap ketika kanak-kanak sampai menjadi dewasa. Maka tahun 2021 ini GBI Rock mencanangkan sebagai tahun reproduction, menghasilkan kembali, berbuah kembali, produksi kembali, saudara. Dan melalui tahap, ada 4 tahap, saudara. Yang pertama children, yang kedua young men, yang ketiga men, dan yang keempat adalah fathers. Jadi menurut Rasul Paulus, dari kanak-kanak sampai dewasa, kita dari kanak-kanak sampai menjadi orang tua Bapak, saudara. Amin, saudara. Nah, ternyata, saudara, perjalanan hidup Kristenan kita itu sama persis dengan perjalanan hidup manusia. Dimulai dari anak-anak sampai menjadi orang tua, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang harus dilewati atau apa yang harus dialami ketika menjadi Kristen kanak-kanak, saudara. Saudara mau tahu? Nah, saudara, sebelum menjadi kanak-kanak, maka ada hal yang harus dilewati, itu adalah yang disebut dengan masa kelahiran, saudara. Anak-anak dari 0 sampai kurang lebih 10-11 tahun, saudara. Nah, saya akan bacakan dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 3, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalimat ini dikatakan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Nikodemus, saudara. Dikatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Kata kembali, bahasa Yunaninya itu adalah anoten, saudara. Dan mengandung arti adalah dari atas. Jadi, saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan begini, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, maka ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Berarti, saudara, untuk menjadi kanak-kanak, maka kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan dari atas. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka kamu akan mati. Kata mati mengandung pengertiannya adalah padam, saudara. Berarti, saudara, ketika kita mau dilahirkan kembali, maka sesungguhnya yang dilahirkan kembali itu adalah roh. Mari kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, saudara. Oke, saudara. Jadi, saudara, untuk menjadi Kristen kanak-kanak, tahap pertamanya, maka rohnya yang harus dilahirkan kembali. Ada firman Tuhan berkata demikian. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pelitanya itu padam, rohnya itu padam, mati, saudara. Dan ini harus dibangkitkan kembali, saudara. Harus dihidupkan kembali. Bagaimana cara menghidupkannya kembali, saudara? Dikatakan di
Kita lanjutkan Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan 16, saudara. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi, secara ringkas, saudara, untuk menjadi Kristen, dan harus dimulai dari kanak-kanak, maka roh kita yang harus dilahirkan kembali. Amin, saudara. Dan caranya bagaimana supaya roh kita harus dilahirkan kembali? Caranya adalah dengan yang namanya percaya. Percaya kepada siapa? Barusan kita baca, kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Amin. Jadi kalau sekaligus firman Tuhan ini sebagai review, apakah kita melewati tahap-tahap yang demikian, saudara? Amin, saudara. Berarti yang pertama untuk menjadi kanak-kanak, roh kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya roh kita dihidupkan kembali, dilahirkan kembali? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, menarik sekali kita membahas kata percaya, saudara. Kata percaya itu memiliki dua unsur, saudara. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah setia, saudara. Jadi kata percaya ada seperti dua sisi mata uang, saudara. Yang pertama percaya, iman, dan yang kedua adalah setia. Makanya tidak heran Tuhan Yesus bilang, jadilah hamba yang setia. Bahasa Yunaninya adalah pisteo. Sementara iman, percaya, pistis, saudara. Amin. Dan itu dari akar kata yang sama. Nah, jadi kalau bicara percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu bukan saja dengan imannya percaya, tetapi iman itu juga harus dipraktekkan, harus diekspresikan dengan yang namanya kesetiaan, saudara. Kalau kita bicara kesetiaan, maka itu bicara tentang jangka waktu. Kapan jangka waktunya? Seumur hidup, saudara. Jadi, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu merupakan suatu proses seumur hidup, saudara. Amin, saudara. Berapa tahun kita mengikut Tuhan, sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa, maka percaya itu akan dilihat dari kesetiaannya. Kepercayaan itu, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, itu harus berjalan dan dipraktekkan dengan yang namanya faithfulness, kesetiaan, saudara. Mungkin ada saudara yang bertanya, Pak, bagaimana dengan penjahat yang di samping Tuhan Yesus ketika disalib? Apakah dia diselamatkan? Saudara, penjahat yang di samping Tuhan Yesus sebelah kanan itu, setelah disalib, hidup dia berakhir, saudara. Dan itu adalah proses dia sampai demikian. Tetapi kita secara umum adalah proses kita, kehidupan kita adalah seumur hidup kita, dan umur kita terus berjalan. Sementara penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, setelah dia mengaku percaya, nah hidupnya demikian. Bisa dipahami, saudara, ya? Bisa dipahami? Amin. Jadi yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus bukan saja ketika hari ini, ya Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Tetapi besok hidup kita masih sama seperti dunia, maka question mark, saudara. Bisa dipahami, saudara? Amin. Jadi yang namanya menjadi anak-anak Kristen, rohnya harus dilahirkan kembali dari atas, saudara, dengan percaya
Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, bagaimana caranya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara? Sebagai bahan evaluasi kita, saudara, mari dari Roma pasal yang ke-10, saudara. Roma pasal 10 ayat yang ke-9, saudara. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, saudara. Jadi, bagaimana caranya kita dilahirkan kembali? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya percaya? Yaitu dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Dan bahwa Allah, Tuhan Allah, membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin, saudara. Nah, kemudian saudara, berarti saudara, untuk menjadi kanak-kanak Kristen, dan itu harus kita lewati, menjadi kanak-kanak Kristen, saudara. Kristen kanak-kanak. Percaya, rohnya dihidupkan kembali, percaya. Kemudian, mengaku dengan mulut, percaya. Nah, kemudian apa harus dilakukan? Mari kita buka kitab Matius, saudara. Saya agak cepat karena pembahasannya cukup banyak, saudara. Matius pasal yang ke-3, saudara. Setelah kita mengaku percaya, maka kepercayaan itu harus diekspresikan. Diekspresikan dengan apa? Dengan yang namanya dibaptis, saudara. Oke? Nah, ayat yang ke-13, Matius pasal 3:13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, setelah kita percaya, mengaku, maka ekspresinya itu harus dilakukan, tindakan itu harus dilakukan dengan dibaptis. Kalau begitu, Pak, apa makna baptisan, saudara? Nah, saudara, menarik sekali ketika Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-15 dari kitab Matius pasal 3, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, kata seluruh kehendak itu ternyata bahasa Yunaninya adalah dikaiosune, saudara. Dikaiosune. Apa itu dikaiosune, saudara? Nah, dikaiosune itu sama dengan yang di Matius 5 ayat 20, saudara. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, dengan kata lain, saudara, bahwa dibaptis itu adalah ekspresi iman percaya kita kepada Tuhan, sekaligus juga perjalanan menuju menjadi orang yang
setia. Dan ekspresi itu dilakukan dengan dibaptis. Dengan dibaptis artinya apa, saudara? Bahwa ini adalah pertama tindakan memproklamirkan dari bebas dari penjajahan. Penjajahan apa, saudara? Penjajahan dosa. Amin, saudara. Penjajahan dosa. Sama seperti negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari penjajahan. Amin, saudara. Sehingga diproklamirkan. Dan sejak saat diproklamirkan, maka kita menjadi orang yang merdeka dari penjajahan dosa, saudara. Dan dikatakan lagi, menggenapkan seluruh kehendak Allah, artinya adalah Tuhan Yesus mau bilang sama Yohanes Pembaptis, yo, mari kita sama-sama mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah. Yaitu apa? Mempraktekkan gaya hidup yang sesuai kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi, saudara, ketika kita mengaku percaya, kemudian kita dibaptis, itu sebetulnya adalah yang pertama tadi, kita memproklamasikan bebas dari penjajahan dosa. Dan yang kedua, sebagai tindakan iman kita untuk mulai hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama apa? Proklamasi dari penjajahan dosa. Yang kedua, tindakan iman, ekspresi percaya, atau tindakan komitmen untuk mulai hidup baru, untuk mulai hidup sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, mari dari Matius 3 ayat 16, saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian, pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, pernahkah saudara berpikir, dari mana iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah? Dari mana, saudara? Dari mana? Ada satu istilah yang menurut saya itu adalah fakta tersirat, saudara. Apa itu fakta tersirat? Di Alkitab tidak tertulis, tetapi sesungguhnya itu tersirat terjadi. Secara legal, saudara, iblis mengetahui jika engkau anak Allah. Dari mana? Ketika Tuhan Yesus dibaptis. Ayat yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi. Amin, saudara. Jadi ternyata, saudara, ketika Tuhan Yesus dibaptis, saya meyakini iblis ada di Sungai Yordan. Amin. Melihat, menyaksikan Yesus dibaptis. Amin, saudara. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Ketika kita dibaptis, ketika kita mengekspresikan tindakan percaya kita kepada Tuhan dengan jalan dibaptis, maka sesungguhnya kita pun mau berkata, iblis, aku sekarang sudah menjadi milik Kristus. Amin, saudara. Artinya apa? Bahwa sejak kita dibaptis, tindakan iman kita yang tadinya kita hopengnya iblis, maka sekarang kita menjadi musuhnya iblis. Berarti siap-siap, saudara, kita akan melalui proses pencobaan, saudara. Amin, saudara. Jadi ada makna baptisannya pertama apa tadi? Bahwa tindakan iman kita, proklamasi. Yang kedua,
komitmen kita untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Yang ketiga adalah berjaga-jaga bahwa sekarang kita menjadi musuhnya iblis. Dia akan siap-siap menerkam kita, saudara. Amin. Nah, itulah proses-proses yang kita lalui, saudara. Nah, yang tadi yang kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, saudara, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ternyata, saudara, Rasul Paulus mau bilang begini, saudara, bahwa perjalanan hidup kekristenan itu melalui saya mengajak saudara melihat dari sisi yang lain tentang iman, pengharapan, dan kasih. Jadi, perjalanan hidup kekristenan kita itu harus melalui yang namanya perjalanan iman, saudara, yang namanya perjalanan pengharapan, dan yang ketiga yang namanya perjalanan kasih. Jadi dari kanak-kanak sampai dewasa, dari kanak-kanak sampai menjadi ayah orang tua, perjalanan iman sampai menuju perjalanan kasih, saudara. Dari kanak-kanak dilalui kelahiran baru, perjalanan iman juga diawali dengan kelahiran baru, saudara. Saudara bisa mengerti, memahami hal ini, saudara? Berarti, saudara, menjadi orang Kristen itu bukanlah hal yang mudah, saudara, ternyata. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar cukup mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak, ternyata. Ternyata ada proses-proses yang harus dilalui. Ada proses-proses yang harus dijalani. Yaitu proses perjalanan iman, proses menjadi kanak-kanak, menjadi young man, menjadi man, menjadi orang tua. Itu semua proses yang harus dilewati. Kalau penjahat di sebelah kanan Yesus hanya sebatas ketika lahir baru, sudah, ya selesai. Tetapi kita lewati. Amin, saudara. Nah, bagaimana selanjutnya perjalanan hidup kita setelah kita mengalami yang namanya kelahiran baru? Ayat tema kita, saudara, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat yang kedua, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berarti, saudara, setelah kita lahir baru, roh kita dihidupkan kembali karena kita percaya terima Tuhan Yesus, maka kita harus mengekspresikan rasa percaya kita dengan belajar hidup setia. Bagaimana belajar hidup kesetiaan? Yaitu dengan mulai menyukai, mengingini yang namanya air susu yang murni dan yang rohani. Ini berbicara tentang apa? Bahwa kebutuhan Kristen, kanak-kanak yang utama adalah firman Tuhan, saudara. Amin. Jadi, kalau saudara dan saya mengaku percaya terima Tuhan Yesus, adakah kita melewati tahap ini, saudara? Tahap ini yaitu tahap menyukai, mengingini firman Tuhan. Dan itu harus dilalui. Kalau misalnya kita sudah percaya, sudah dibaptis, tetapi kita tidak menyukai ini, maka jangan-jangan kita belum percaya. Atau jangan-jangan kita memiliki pemahaman yang tidak lengkap, saudara. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu diselamatkan, maka step selanjutnya adalah kamu harus menyukai air susu yang murni. Kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, kalau saudara mau sampai tahap dewasa, maka tahap ini harus kita lalui. Yang pertama tadi apa? Percaya, bertobat,
percaya, dibaptis. Amin, saudara. Dan yang kedua adalah mulai menyukai firman Tuhan. Mulai membaca firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saudara bisa mengerti tentang hal ini? Ya. Sebagai bahan evaluasi kita harus mulai menyenangi. Karena perjalanan kita masih panjang, saudara. Perjalanan iman kita sampai perjalanan kasih. Perjalanan iman kita dari kanak-kanak sampai dewasa. Dari kanak-kanak sampai orang tua. Perjalanan iman. Perjalanan faithfulness. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, saudara. Apa saja yang akan dialami oleh Kristen kanak-kanak, saudara? Mari, saudara. 1 Korintus 12 tadi. Sudah waktu sekitar 5 menit, saudara. Saya akan secara singkat. Jadi berusahalah, ayat 31, saudara. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu jalan yang lebih utama lagi, saudara? 1 Korintus 13, tadi 1 Korintus 12 ayat yang terakhir. Setelah itu loncatlah ke 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 itu perikopnya adalah tentang kasih, saudara. Jadi Rasul Paulus membilang bahwa jalan yang lebih utama lagi itu adalah jalan kasih, perjalanan kasih. Dan ditutup tadi yang 1 Korintus 13 ayat 13. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau begitu, apa itu yang dimaksud dengan ayat 31 dari 1 Korintus 12? Itu adalah karunia-karunia paling utama. Apa itu karunia-karunia yang paling utama? Itulah yang ada di 1 Korintus pasal 12, saudara. Judulnya apa? Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kalau begitu, ketika kita menjadi Kristen kanak-kanak, di samping kita suka firman Tuhan, ayat susu yang murni, maka 1 Korintus 12, saya akan bacakan ayat yang ke-7, saudara. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ada 9 karunia roh. Ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki Tuhan. Berarti saudara, menjadi kanak-kanak Kristen, di samping suka akan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan diperlengkapi Tuhan dengan yang namanya karunia roh, saudara. Amin. Dan ini tahap yang harus kita lewati. Jadi pastikan saudara dan saya diperlengkapi dengan karunia roh. Ada 9 karunia. Nanti saudara bisa baca 1 Korintus pasal 12. Amin, saudara. Jadi kesimpulan kita apa, saudara? Bahwa menjadi kanak-kanak Kristen, maka yang harus dilewati yang pertama adalah roh kita harus dilahirkan kembali, saudara. Bagaimana caranya? Dengan percaya, dengan bertobat, dengan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kepercayaan kita diekspresikan dengan yang namanya dibaptis. Makna baptisan tadi apa, saudara? Proklamasi kemerdekaan dari penjajahan dosa. Tindakan iman, komitmen untuk memulai hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, makna dari baptisan adalah siap-siap berjaga-jaga terhadap iblis, saudara. Jangan sampai kita menjadi hamba dosa lagi. Amin, saudara. Kemudian setelah dibaptis, langkah selanjutnya apa, saudara? Mulai belajar menyenangi firman Tuhan, saudara.
lewati tahap-tahap ini, saudara. Kalau kita tidak lewati tahap-tahap ini, kalau kita tidak lewati firman Tuhan, membaca, merenungkan, maka sangat besar kemungkinannya kita menjadi jajahannya iblis lagi, saudara. Amin, saudara. Lewati ini. Kemudian juga yang akan kita lewati, yang kita akan nikmati adalah kita akan diperlengkapi oleh karunia roh. Tetapi karunia roh ini harus dipergunakan untuk kepentingan bersama, saudara. Kegagalan kita sebagai orang percaya, kadangkala karunia roh yang kita terima dari Tuhan itu dipakai untuk hormat kemuliaan kita sendiri, bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita jatuh di dalam penggunaan karunia rohani ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penyemangat di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, menguatkan, bahkan menegur setiap kami untuk kami bisa melewati tahap-tahap menjadi Kristen kanak-kanak ini, Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati setiap kami, Tuhan. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa persiapkan roti dan anggur yang sudah dikirimkan kepada saudara dari gereja. Sudah? Mari. Saudara lihat rotinya, saudara bisa baca. Saya mendapatkan dari Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mohon ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, Tuhan, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar, Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara bisa berdiri. Kita angkat roti kita. Demikian firman Tuhan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, demikianlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus, menyelamatkan kita, saudara. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita bersama dalam Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, saudara. Kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat cawan saudara, ayo saudara. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara dikasih Tuhan, seperti cawan yang tercurah ini, anggur yang tercurah ini, saudara, demikianlah darah Kristus yang tercurah untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa, saudara. Apakah saudara meyakini bahwa
cawan ini, anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus menebus menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan perjamuan kudus ini kami semakin mengingat akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami semakin menghargai karya keselamatan Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan untuk tetap hidup dalam anugerah keselamatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk di GBI Rock Fluid saudara. Mari saudara, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saatnya kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di GBI Rock Fluid Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur. Amin. Saudara, nanti saudara akan melihat ada QR GBI Rock Fluid saudara, seperti ini saudara. Dan nanti saudara akan dikirimkan kalender. Demikian saudara. Dan nanti di bagian belakang pun sudah disiapkan untuk memudahkan saudara untuk menabur. Demikian saudara. Saudara lihat ya. Bagi saudara, kita menabur untuk pekerjaan Tuhan bukan berarti sedikit-sedikit uang saudara. Bukan. Karena banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana. Dan sepanjang tahun ini kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, saudara. Bukan saja firman, tetapi juga kita harus membagikan berkat. Amin, saudara. Baik. Terima kasih buat taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Mari saudara bisa bangkit berdiri, kita berdoa, menutup dan doa berkat. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat ibadah online kami hari ini Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan inspirasi bagi para pemimpin kami Tuhan. Khusus buat Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin serta seluruh kabinet TNI, Polri, semua lembaga negara kami berdoa Tuhan, biarlah mereka bersatu padu Tuhan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, tolong berikan kekuatan bagi pemerintahan kami supaya bisa menghadapi pandemi ini Tuhan. Satu hal yang kami mohon Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan dari wabah pandemi corona ini, COVID-19 ini Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami mau mencoba berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.